Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya bertengger di pondok pesantren Islam, sahabat. Ini salah satunya ya. Oke sahabat, kali ini kita akan kembali membahas si CH Robin Simanulang ini ya. Ini yang menjadi saksi katanya kemarin ya. Kalau dalam pengakuannya itu dia sebagai saksi fakta sahabat. Tapi dalam channel-channel Oten dibuat ini adalah sebagai saksi kunci lah, dan bahkan ada yang mengatakan saksi ahli gitu. Ini maksudnya saksi ahli apa gitu kan? Kalau saksi agama Islam tentu bukan dia orangnya. Mungkin maksudnya ahli kibul gitu. Kalau saksi ahli itu ya orang yang ahli tentang agama harusnya yang menjadi saksi gitu, bukan dia. Nah, itu hanya judul-judul yang dibuat oleh para oten pembela panci yang hilang akal sehatnya itu ya sahabat. Jadi dia ngaku dia ini adalah sebagai saksi fakta gitu ya, fakta yang terjadi di Azaitun itu. Apa saja fakta yang terjadi di Azaitun itu? Salah satunya adalah si Ongok Raya ini ternyata sudah 20 tahun berhubungan dengan Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Azaitun itu, sahabat. Dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan akbar di Azaitun itu, si Ongok Raya ini selalu hadir, sahabat. Ya, kita dengarkan dulu bagaimana pengakuan dia, hubungan dia di Azaitun itu. Di sini ya, setelah dia diperiksa di Mabes Polri, nah dia diwawancarai dan dia menjawab begini, sahabat. Saya itu 20 tahun, setiap event besar, itu saya selalu hadir di Al Zaitun. Dan sholat Id itu hampir setiap sholat Id, sejak 2004, saya selalu ada di Al Zaitun. Dan ada di tengah-tengah mereka yang sholat. Ya, jadi bagi saya sudah biasa. Oke, dia dengan bangganya menyampaikan bahwa sejak tahun 2004 itu dia selalu sholat Idul Fitri di Azaitun ya sahabat. Jadi 20 tahun dia di sana, dan setiap event-event besar di Azaitun itu dia selalu diikutkan. Ini bagi yang belum tahu, orang ini bukan Islam ya sahabat. Ini adalah Oten, bukan pula Kristen. Oten, orang tulul emang nekat. Jadi karena ketululannya makanya dia nekat melakukan itu. Orang Kristen pasti nggak akan melakukan itu. Ngapain orang Kristen bertengger pula sholat Idul Fitri di pondok pesantren yang notabene adalah Islam. Jadi sudah 20 tahun ya sahabat, orang ini melakukan hal yang tidak wajar di pondok pesantren Zaitun. Makanya kalau ada sekarang orang mengatakan pondok pesantren itu tidak wajar pengajarannya, sesat pengajarannya, itu benar. Kalau Mabes Polri betul-betul mencari fakta dari apa yang disampaikan oleh si Robin Simanulang ini, maka sudah bisa dikatakan betul lah ternyata laporan dari masyarakat selama ini bahwa di Azaitun itu sesat, mencampur adukkan agama Islam dengan agama non-Islam. Saya tunjukkan satu lagi ya. Di sini ini dia berorasi, sahabat. Orasi ilmiah wisuda ketiga program sarjana IAI Al-Aziz 2023 ya. Nah, coba kita dengarkan di sini ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang yang notabene non-Islam kemudian diberi panggung untuk berorasi ilmiah. Bukankah IAIN itu adalah Institut Agama Islam yang harusnya itu diisi oleh orang yang beragama Islam? Lalu kenapa dalam orasi ilmiah menghadirkan orang non-Islam? Jadi benar ya bahwa selama 20 tahun itu setiap ada event besar, salah satunya wisuda ini di Institut Agama Islam di Azaitun itu, si Ongok Raya ini selalu dihadirkan sahabat, dan bahkan dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak nggak ada saja orang Islam yang bisa memberikan orasi ilmiah di sebuah pondok pesantren ya, di sebuah acara wisuda Institut Agama Islam, kecuali mungkin kalau statusnya dia ini adalah pejabat, misalnya bupati atau wakil bupati di Indramayu itu diundang di acara wisuda, kan bisa lah ya. Pejabat bukan ahli agama, tidak, yang ada Ongok Raya gitu. Nah, dia mengucapkan Assalamualaikum, yang si Ongok Raya panci yang hilang itu mengucapkan salam. Udah kebalik, sahabat.
inilah ya mencampur adukkan agama di sini. Nah, ini faktanya. Kalau betul-betul mau menggali fakta ya bahwa Az-Zaitun itu betul-betul sesat, tidak benar pengajarannya. Makanya di sini ada laporan pondok pesantren itu sesat. Di dalamnya ada mencampurkan agama Islam dengan agama yang lain. Kalau ini memang betul bahwa di situ ada santri non muslim, ada tempat ibadah non muslim gitu ya. Nah ini menunjukkan makin campur aduknya ya keyakinan yang dianut oleh Panji Gumilang itu. Jadi ini dalam bahasa agamanya itu talbis namanya ya, mencampur adukan satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Mungkin bahasa populernya ya sinkritisme gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau itu betul, memang makin menguatkan indikasi bahwa Panji Gumilang itu ya mengembangkan paham Isa Bugis ya, aliran Isa Bugis. Isa Bugis itu kan sudah resmi dilarang. Nah kemudian dari Isa Bugis itu lahir lembaga kerasulan. Nah melihat perjalanan hidup Panji Gumilang itu juga pernah dalam catatan terlibat juga di dalam lembaga kerasulan itu gitu. Oke, jadi kalau benar si Ongok Raya Robin ini dipanggil oleh Mabes Polri untuk memberikan saksi fakta, maka sudah bisa ditemukan faktanya bahwa di Az-Zaitun itu menganut ajaran Isa Bugis. Nah, apa itu ajaran Isa Bugis? Nah, literasinya bisa kita baca di sini, sahabat. Isa Bugis lahir di Kecamatan Kota Bakti, Vidi, Aceh tahun 1996. Ia mengembangkan suatu ajaran yang ia namakan dengan umat pembaru. Dan kemudian umat Islam yang menentang ajaran ini menyebutnya dengan nama pembaru Isa Bugis. Ajaran Isa Bugis itu berpala Yahudi. Dia memandang agama Islam ini dari tolok ukur rasio semata dan menolak semua ajaran Islam yang prinsipil, sekalipun jika bertentangan dengan rasionya. Ia menempatkan rasio di atas nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itulah kebanyakan para pengikutnya kaum intelektual abangan. Artinya bukan betul-betul intelektual gitu. Ya, berpura-pura cerdas saja gitu. Seperti Panjang Hilang itulah ya. Ngomongnya sok cerdas tapi aslinya ongok gitu. Nah, sebenarnya Isa Bugis ini pernah diminta pertanggungjawabannya oleh Departemen Agama Pusat dan Pakem Kejaksaan Tinggi Jakarta dalam suatu pertemuan di hadapan para ulama seperti Buya Hamka almarhum, Profesor Rashidi dan lain-lain yang diadakan di Masjid Istiqlal tanggal 24 Maret 1969. Hasil rapat itu memutuskan bahwa Isa Bugis, pertama, tidak cukup berilmu agama atau kapasitas pemahaman agamanya sangat minim. 2. Tidak mempunyai metode atau cara berpikir yang benar. 3. Penguasaan bahasa Arabnya sangat kurang. 4. Ajarannya sangat menyesatkan. Dan 5. Pribadinya berambisi besar dan avanturir. Nah, jadi atas dasar inilah Isa Bugis itu tidak diterima di Indonesia, sahabat. Dan fakta ini ada di Az-Zaitun yang diajarkan oleh Panji yang hilang akal sehatnya. Jadi si Ongok Raya Robin Simanulang ini dipanggil oleh Mabes Polri sebetulnya adalah untuk memastikan betul tidak di dalam pondok pesantren Az-Zaitun itu ada dicampur adukan antara Islam dengan ajaran yang lain. Kita tahu ya bahwa yang namanya pondok pesantren itu pasti Islam. Orang-orang yang ada di situ pasti Islam semua. Tapi kenapa ada Robin Simanulang di situ? Ada lagu-lagu Yahudi di situ dan sebagainya. Semakin terkuak faktanya. Jadi betul Robin Simanulang ini dipanggil oleh Mabes Polri, diwawancarai sebagai saksi fakta. Bukan saksi kunci, apalagi saksi ahli ya sahabat. Dia nggak ada ahlinya di bidang agama. Ahli nipu mungkin ada. Oh, pengikutnya mengatakan, tapi kan ini adalah pondok pesantren yang sangat toleransi dan menjunjung tinggi perdamaian. Perdamaian ongok. Di mana letak damainya kalau mereka itu meresahkan, membuat umat Islam ini tidak nyaman. Tapi kan non-Islam menjadi nyaman. Ongok. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah ini semakin terkuak fakta Az-Zaitun yang dipimpin oleh Panji yang hilang akal sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avenu shalom alehem. Rapatkan dan luruskan saf. Anda siapa? Kok ada pengiriman? Saya Kades, Pak. Saya di sini sebagai imam pertama. Oke, sudah, Pak.
Pak, Anda siapa di kiri saya? Saya ketua RW. Saya di sini sebagai imam pengganti Bapak. Yang kedua. Ya sudahlah. Siapa lagi Anda? Masa Bapak lupa saya isinya Bapak? Kalau Anda yang di sampingnya siapa? Kok duduk? Saya cuma ikut aja soal toleransi.